Yo Tamagon, akhirnya resmi bahwa semua All-Star yang dimiliki oleh Kaido bisa dikalahkan oleh para pasukan aliansi. King the Wildfire akhirnya menyerah dan mengalah pada saat terkena serangan mematikan dari Roronoa Zoro di chapter lalu. Kali ini tinggal Big Boss yaitu Kaido yang akan segera untuk dieksekusi oleh kapten kita yaitu Monkey D. Luffy. Minggu ini kita dikejutkan lagi dengan isi One Piece chapter 1036 yang berisi banyak sekali hal yang sangat menarik. Di antaranya adalah pertarungan lanjutan antara dua orang ninja terhebat di Wano Guri yaitu Raizo dan Fukurokujo. Tak kalah uniknya juga kita mengetahui bahwa number terakhir sudah dimunculkan yaitu number bernomor 6. Kemudian yang kita tunggu-tunggu selama ini akhirnya dimunculkan, yaitu pertarungan Luffy dan juga Kaido. Nah, jadi bagaimanakah keseruan dari pertarungan mereka berdua ini? Dalam video Tamagon kali ini, Tamagon akan mereview dan juga memberikan kalian penjelasan yang super lengkap mengenai isi dari One Piece chapter 1036. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, dalam video Tamagon kali ini, Tamagon akan mengundi hadiah giveaway yaitu berupa action figure Luffy. Tentunya kalian bisa cantumkan sosial media kalian di kolom komentar ya. Untuk nama pemenang giveaway-nya akan Tamagon beritahu dalam video selanjutnya. Oke, juga sudah. Terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter 1036 kita kali ini diberi judul Cara Ninja Menemukan Kematiannya. Nah, pada chapter kali ini tentunya kita mendapatkan color sprint yang dimana bajak laut topi jerami sedang bermain di rumah bersalju. Oke, untuk panel pertamanya melanjutkan pada chapter yang kemarin yang dimana Zoro melawan King. Nah, King yang telah kehilangan sebagian sayap kanan dan pedangnya patah, dia juga mengalami luka dalam tubuhnya. Zoro ada di belakangnya, cahaya hitam masih keluar dari pedangnya. Nah, mata dari King ini pun berputar dan banyak darah sekali menyembur keluar dari tubuhnya. Nah, saat dia kehilangan kesadarannya, King pun mengingat percakapannya dengan Kaido bertahun-tahun yang lalu dan terjadilah suatu flashback. Sebuah kilas balik kecil dimulai yang terjadi beberapa tahun sebelum Kaido dan King ini bertemu. Mereka berdua sedang minum dan berbicara di sebuah ruangan. King di sini sedikit lebih tua dari yang kita lihat pada kilas balik sebelumnya dan dia sudah mengenakan setelan hitamnya. Kaido di sini terlihat masih belum memiliki kumisnya, jadi kilas balik ini terjadi sebelum mereka mencapai Wano Kuni. Kaido bertanya kepada King, "Apakah kau masih berpikir begitu?" "King, kau masih berpikir aku Joy Boy? Apakah kau akan benar-benar berpikir dunia yang akan aku ciptakan? Dunia seperti apa yang kau inginkan?" King pun menjawabnya, "Legenda adalah legenda. Pada titik ini, aku tidak terlalu peduli. Aku memiliki hidupku sekarang berkat kau. Teruslah menjadi yang terkuat, dan aku tidak akan kalah sampai aku menjadikanmu raja bajak laut." Nah, kilas balik dari King ini pun berakhir dan dia sekarang benar-benar kehilangan kesadarannya. Zoro pun mengingat kata-katanya kepada Luffy ketika Mihawk mengalahkannya di Baratie. Zoro mengatakan, "Mulai sekarang sampai hari aku mengalahkannya untuk menjadi pendekar pedang terhebat, aku tidak akan pernah kehilangan lagi. Aku punya masalah dengan itu, Raja Bajak Laut." Luffy pun terlihat tertawa di sana. Kemudian kita kembali lagi ke masa sekarang dan terlihat Zoro bersiap untuk kembali ke Onigashima. Cahaya hitam dan asap terus keluar dari pedangnya. Zoro berkata, "Jika aku harus menjadi raja, maka aku akan menjadi raja neraka." Zoro pun menggunakan serangan kuat di udara untuk mendorong dirinya menuju pulau. King pun terlihat jatuh pingsan dari Onigashima. Overall, menara otak kanan di Onigashima dalam pertempuran Zoro melawan King dimenangkan oleh Roronoa Zoro. Sekarang kita melihat seorang wanita yang memakan smell burung terbang di atas area tersebut dan melihat bagaimana Zoro mendarat di pulau itu setelah pertempurannya melawan King. Nah, wanita ini pun menginformasikan situasi tersebut kepada anggota CP0 yang lain. Bao Huang berkata, "King telah dikalahkan." CP0 pun tidak percaya dengan hal ini. CP0 berkata, "Jadi mereka telah mengalahkan Okaban dan Tobiropo. Ini tidak terlihat bagus. Namun masih ada sesuatu yang bisa membuat kemenangan ini tidak berguna. Masih ada dua monster yang tersisa." Nah, saat anggota CP0 ini mengatakan hal ini, kita pun bisa melihat Big Mom masih melawan Kid dan juga Lau. Rambut dari Big Mom terlihat terbakar seperti di Whole Cake Island dan dia melemparkan balok baja yang dia ubah menjadi homies kepada mereka. Nah, sekarang kita menemukan panel sedikit ulasan tentang apa yang terjadi di beberapa tempat di Onigashima. Pada panel pertama kita bisa melihat bahwa Momonosuke masih menarik awan api dari Kaido. Kita bisa melihat strip apa yang akan terjadi jika Onigashima menabrak ibu kota bunga. Dan tentunya semua bom di ruangan senjata meledak. Kita terlihat diberi semacam ilustrasi di sini. Nah, itulah sebabnya Momonosuke ini terus berusaha untuk menghentikan pulau untuk menyelamatkan nyawa puluhan ribu orang. Di sisi lain, kita bisa melihat panel yang dimana yokai api raksasa sudah sangat dekat dengan ruang senjata. Yamato akhirnya berhasil turun ke lantai yang dimana ruang senjata berada. Nah, disinilah masalahnya. Ketika dia tiba, dia melihat bahwa pintu ruangan senjata dijaga oleh Rocky. Rocky ini adalah number bernomor 6.
Rocky terlihat sedang tidur duduk di depan pintu. Dia memiliki gada berduri sebagai senjatanya. Yamato terlihat berbicara dengan Fuga yaitu number bernomor 2. Yamato berkata, "Aku tidak punya waktu lagi untuk mengalahkannya dan mencuri kuncinya. Tolong aku Fuga." Fuga menjawab, "Fugaga!" Fuga pun berlari ke arah Rocky dan menyerangnya ke pintu. Serangannya begitu kuat sehingga pintu ruang senjata hancur dan Yamato berhasil melewatinya. Yamato pun berterima kasih pada Fuga. Yamato berkata, "Tetap hentikan Rocky di sini." Fuga berkata, "Fuga gaga." Rocky menjawab, "Rocky kiki." Kemudian panel pun terpotong dan sekarang kita ke loteng di antara lantai 1 dan lantai 2 di kastil. Terlihat di sana, Usopp berjuang untuk melindungi Kinemon dan juga Kiku. Usopp menggunakan suatu teknik bernama Dokuro Bakuhatsusou. Kemudian ada bawahan Kaido di sana. Bawahan dari Kaido ini mengetahui bahwa mereka adalah samurai dari sarung pedang merah dan juga anggota bajak laut topi jerami. Di sini ada panel yang kocak. Terlihat Usopp yang sedang teriak, aku akan mati. Ada musuh dan api di mana-mana." Bawahan dari Kaido pun mengatakan bahwa kepala dari Usopp ini berharga 200 juta berry. Di sana juga terlihat Kinemon dan juga Kiku berbicara dengan Usopp. Kinemon berkata, "Usopp Dono, tinggalkan aku di sini dan selamatkan Kiku." Kiku juga mengatakan sesuatu. "Tidak Kinsama, aku tidak bisa diselamatkan." Usopp pun meneriaki mereka dengan sangat marah dengan nada yang sangat sarkastik. Usopp mengatakan, "Oke, aku akan meninggalkan kalian berdua seperti yang kalian inginkan. Jika aku melakukan itu, mengapa aku di sini sejak awal? Kenapa kalian para samurai selalu ingin mati?" Kiku dan Kinemon pun bengong di sana. Usopp pun mengatakan sesuatu lagi. "Ada apa dengan semua hal ini? Aku sama sekali tidak menyukai budayanya. Aku selalu memilih untuk hidup tidak peduli seberapa buruk penampilanku. Meski dibenci, hidup. Aku selamat, itu sebabnya aku di sini." Sesaat Usopp mengatakan hal itu, bawahan dari Kaido pun menyerang Usopp. Namun tiba-tiba ada seseorang muncul untuk membantunya. Yep, dia adalah Izo. Izo terlihat membantu Usopp. Izo melompat tepat di depan Usopp. Dia pun terlihat menembak semua bawahan Kaido yang menyerang Usopp. Bawahan Kaido berkata, "Kenapa orang ini ada di sini? Mantan komandan bajak laut Shirohige, Izo. Marco juga ada di panggung utama. Ada apa dengan ini?" Usopp pun terlihat bangkit dan berterima kasih kepada Izo. Usopp berkata, "Hah? Siapa kamu? Terima kasih banyak." Izo pun berjalan ke arah Kiku dengan berbicara dengannya. Izo pun melepas bagian atas dari kimononya. Kita pun bisa melihat perisai Kozuki Clan dari punggungnya. Panel ini mungkin mengingatkan kita kepada Denjiro bagaimana dia memperlihatkan tato dari klan Kozuki. Izo pun berkata, "Kau harus melakukannya jika kau benar-benar percaya pada Luffy si topi jerami." Izo lagi-lagi menembak di bawahan dari Kaido saat dia berbicara dengan Usopp. Izo mengatakan, "Aku serahkan mereka di tanganmu, God Usopp." Usopp tentunya terkejut dengan kata-kata dari Izo, tetapi pada saat yang sama dia merasa sangat tersanjung. Usopp menjawabnya saat dia meninggalkan area itu bersama Kinemon dan juga Kiko. Usopp berkata, "Hah? Apa kau mengenalku? Oke, aku akan menjaga mereka. Ayo pergi Hamlet." Kemudian panel pun terpotong dan sekarang kita menuju ke lantai 3 kastil Onigashima. Di sana terdapat pertempuran antara Raizo dan Fukurokuju terus berlanjut. Mereka saling mengutuk satu sama lain yang melumpuhkan mereka. Lantainya terlihat terbakar. Fukurokuju berkata, "Lepaskan aku dari teknik kelumpuhanmu ini." Raizo pun menjawab, "Hah? Kau duluan." Kita pun bisa melihat bahwa tali yang dikenakan oleh Raizo di punggungnya mulai terbakar. Fukurokuju berkata, "Sepertinya keberuntungan ada padaku. Kau mulai terbakar lebih dulu. Kematianmu akan membebaskanku dari teknikmu ini." Raizo menjawabnya, "Aku adalah pelayan Oden sama. Api seperti ini bukanlah apa-apa bagiku." Pertarungan dari mereka pun dipotong dan sekarang kita ke ruang harta karun di lantai 2. Terlihat Orochi berbaring di tanah sambil berpikir, sementara Komurasaki memainkan samisenya. Orochi berkata, "Aku tidak tahu apakah ini mimpi atau kenyataan. Fukurokuju terlambat. Jika kita tidak segera melarikan diri, pulau ini akan segera meledak." Komurasaki terlihat lagi-lagi memainkan samisenya di sini. Panel terpotong kembali dan sekarang kita ke ruang bawah tanah di lantai 2. Di sana ada Apo dan juga Inbi melarikan diri dari seseorang. Apo mengatakan, "Selamat tinggal Drake." Nah, ternyata salah satu dari anggota CP0 memukul keras Zanki dan mengalahkannya. Bos dari CP0 yang memiliki darah di wajahnya pun telah mengalahkan Ace Drake yang tidak sadarkan diri di kakinya. Dan den-den musi dari mereka pun mulai berdering. Anggota CP0 ketiga menghubungi mereka. Anggota ini mengatakan, "Apa kau sudah siap menangkap Nico Robin?" Bos dari CP0 ini menjawab, "Kami sedang mengerjakannya." "Yap, tentu kau harus cepat. Kita harus segera meninggalkan kastil ini. Okaban telah dikalahkan. Jika ternyata generasi baru memenangkan pertempuran ini bisa menambah bahan bakar ke peristiwa yang sudah terjadi di seluruh dunia."
Apa yang akan terjadi dalam beberapa menit ke depan ini akan menentukan era baru ini. Sementara anggota CP0 ini mengatakan hal ini, kita pun bisa melihat panel yang dimana ada Sanji, Killer, Beppo, Zoro, Law, Big Mom, dan juga Kid. Bos dari CP0 ini pun menjawab perkataan dari anggotanya. Memang benar, tetapi sejauh ini yang bisa dilakukan manusia. Kemudian panel pun kembali dipotong dan sekarang kita ke atap kastil Onigashima. Di sana terlihat bentrokan serangan Luffy dan juga Kaido menggunakan haki rajanya terus bergemuruh. Luffy terlihat mencoba menyerang Kaido dengan pukulan, namun Kaido memukulnya terlebih dahulu menggunakan Kanabo. Luffy pulih dan kembali mengulurkan tangan kanannya. Luffy masih dengan tangan kanan yang merentang, mencoba menendang Kaido tetapi dia menghentikan tendangannya dengan Kanabonya. Kemudian Kaido terlihat memukul lagi kepala Luffy dengan Kanabonya. Mereka berdua saling menyerang satu sama lainnya. Kemudian Luffy terlihat menggunakan teknik Rock Gun. Luffy terlihat meninju wajah Kaido dengan lengan kanannya yang mengembang yang dia ulurkan. Keduanya pun jatuh ke tanah tapi mereka bangun terengah-engah. Dan terlihat panel mereka berdua pun tertawa. Luffy dan Kaido terlihat saling memandang sambil tersenyum dan percaya diri. Luffy berkata, ini semakin menyenangkan. Kaido menjawab, yup, sama untukku. Kemudian chapter 1036 pun usai sampai di sini. Oke, terima kasih dari kalian yang sudah menonton chapter 1036 yang lengkap ini ya. Info tambahan lagi untuk minggu depan, chapter libur. Tamagon ingatkan sekali lagi ke kalian untuk menuliskan akun sosial media kalian di kolom komentar, oke? Sekian dari Tamagon, dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.